Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Dimas Fahrul Razi akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal organik. Di sini oleh dosen pengampu oleh Bapak Ismail MPD. A. Pengertian bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang. Terumbu karang adalah masa endapan kapur, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut. Korel sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan pulp. Sebagian besar polyps melakukan simbiosis dengan alga yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis, zooplankton menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat. B. Jenis-jenis bentuk lahan organik. Yang pertama, fringing reef atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai-pantai pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menjadi laut lepas. Contoh, pantai pasir putih, pantai Bama. Yang kedua, barrier reef, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,252 ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Contoh batuan tengah, Bintan, Kepulauan Riau, Spormen, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, atol, terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga terdapat perbatasan dengan daratan. Contohnya Tagben Flat, Sulawesi, Maratua, Kalimantan Selatan. Yang C. Proses pembentukan lahan organik. Bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai bakau. Yang pertama, pantai bakau. Pantai bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang ditumbuh di air payau dan pengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akomodasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Yang kedua, terumbu karang. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbiosis antara polip dengan alga serta organisme penghasil kapur lainnya. Yang D. Dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia ialah yang pertama, pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur, ataupun pasir. Sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan, kemudian mengendap di dasarnya. Kedua, kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pemangsa dan penyakit. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh manusia. Yang ketiga, sunscreen. Sunscreen ini merupakan kandungan bahan kimiawi, oksoben dan oktinot. Berdasarkan penelitian para ahli, senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutihan. Yang E, klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. Yang pertama, berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. Yang A, karang hermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang B, karang ahermatipik. Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Yang pertama, A, terumbu. Endapan masif batu kapur, terutama kalsium karbonat, yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain seperti alga berkapur yang mensekretasi kapur serta alga berkapur dan moluska. Yang B, karang atau koral.
disebut juga karang batu, yaitu hewan dari ordo Scaeratiniae yang mampu mensekresi Ca dan CO3. Karang batu termasuk ke dalam kelas Anthozoa, yaitu anggota filum Coelenterata yang mempunyai stadium polip. Yang C, karang terumbu. Pembangun utama struktur terumbu biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau karang yang menghasilkan kapur. Yang ketiga, berdasarkan letak. Yang A atau yang pertama, terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus atau flying reef adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Yang B, terumbu karang penghalang. Secara umum, terumbu karang penghalang atau marine reef menyerupai terumbu karang tepi. Yang C, terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin atau atoll merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. Atoll banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Yang D, terumbu karang datar. Terumbu karang datar atau gosong terumbu kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dalam kurun waktu geologis, membantu pembentukan pulau datar. Yang F, manfaat terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang pertama, manfaat langsung. Sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan oleh manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan beronang, ikan ekor kuning, batu karang. Yang kedua, pariwisata. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, manfaat tidak langsung. Yang pertama, proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk seperti kondisi saat ini. Yang kedua, tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan yang menjadi tumpuan kita. Yang ketiga, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600 km persegi. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih.